Jeff Bezos adalah seorang VP atau Vice President, yaitu jabatan senior eksekutif di sebuah perusahaan investasi. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, namun keluarganya sangat menyayanginya. Jeff lahir saat ibunya masih berusia 17 tahun. Ayahnya sendiri berasal dari Kuba dan tidak bisa berbahasa Inggris. Ayah Jeff baru pindah ke Amerika saat usianya 16 tahun. Selain kedua orang tuanya, Jeff juga diasuh oleh kakek neneknya yang juga sangat menyayanginya. Tidak heran dengan lingkungan keluarga seperti itu, Jeff Bezos tumbuh menjadi seseorang yang memiliki mimpi besar dan juga tujuan yang kuat. Pada tahun 1994 di New York, Jeff sedang sibuk bekerja. Dia sempat lupa kalau siang itu dia harus rapat bersama David, atasannya. Beruntung, Nico, temannya Jeff, menjemputnya ke ruangan dan memintanya langsung menuju ruang rapat. "How you always late?" Semua rockets. Dalam rapat itu, David membahas tentang keuntungan kantor mereka yang tinggi pada kuartal tahun pertama. Oleh karena itu, dia ingin memperluas jangkauan kantornya dengan inovasi baru. Salah satu anak buah David telah memberi ide untuk membuat sistem investasi secara online. Namun, David masih mengharapkan ide yang lain lagi selain itu. David menekankan jika semua ide harus didasarkan pada data, agar untung dan rugi dari ide tersebut dapat dianalisa dengan tepat. Dan setelah rapat siang itu, Jeff mulai melakukan perintah bosnya. Dia melakukan riset dengan membaca banyak artikel dari internet, sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah artikel yang menyatakan jika pada tahun itu internet telah tumbuh sebesar 2.300%. Oleh karena itu, Jeff berpikir bahwa ia harus segera memanfaatkan hal tersebut. Malam harinya, Jeff mengobrol dengan istrinya yang bekerja sebagai sekretaris di kantor yang sama. Akan tetapi, meskipun istrinya menyukai pekerjaannya, dia merindukan hobi lamanya, yaitu menulis. Selama ini, istri Jeff merasa bosan, namun ia harus tetap bekerja karena itu adalah sumber mata pencariannya. Ternyata, Jeff juga mengalami hal yang sama. Dia selama ini punya mimpi untuk mendirikan perusahaan baru, namun di sisi lain, dia tidak ingin mengorbankan karirnya yang sangat cemerlang ini. Akan tetapi, istri Jeff justru mendukung suaminya untuk memulai perusahaan barunya. Dia berusaha meyakinkan Jeff bahwa dia bisa melakukannya. Setelah mendapat dukungan dan semangat dari sang istri, Jeff pun menceritakan hasil risetnya yang menyatakan tentang pertumbuhan internet yang sangat cepat. Dia mulai berhitung, seandainya dia mulai bisnisnya dari internet, dia akan memiliki penghasilan yang besar pula. Sayangnya saat ini Jeff masih memikirkan hal apa yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang yang berpotensi ia jadikan bisnis yang sangat besar. Keesokan harinya, Jeff melakukan riset lapangan. Dia mengamati aktivitas orang-orang dan meneliti untuk mencari celah bisnis yang dapat ia manfaatkan melalui internet. Setelah itu, ketika malam hari, Jeff menyortir ide yang ada di catatannya. Ia merasa semuanya nggak cocok, hingga ia teringat istrinya yang hobi menulis. Saat itu, Jeff berpikir untuk melakukan riset tentang industri buku. Esok paginya, Jeff kembali melakukan penelitian. Dia langsung berjalan menuju perpustakaan untuk memperkuat idenya tentang industri buku semalam. Dan saat berada di perpustakaan, Jeff mengamati rak buku yang menjulang tinggi. Dan pada detik itu juga dia menyadari bahwa ada keterbatasan ruangan. Sedangkan banyak jumlah buku yang ditulis dan terbit setiap tahun. Dan gak semua buku dapat tertampung di perpustakaan ataupun toko buku. Berangkat dari penelitiannya itu, Jeff mengutarakan pendapatnya pada David. Dia mendapat ide untuk menjual buku melalui internet. Jeff bahkan telah melengkapi idenya dengan data-data dan perhitungan keuntungan seperti yang diminta oleh David kemarin.
Jeff bilang bahwa saat ini toko buku fisik sangatlah terbatas, dan oleh sebab itu Jeff ingin membuka toko buku di internet yang tidak akan terkendala oleh ruangan maupun waktu. Sayangnya David tidak menyambut ide Jeff dengan baik, namun dia masih ingin mempertimbangkannya karena ia merasa bahwa ide ini menarik. 1 jam kemudian, David kembali menemui Jeff. Akan tetapi, jawaban David sekarang justru lebih mengecewakan Jeff. Meskipun David menilai bahwa ide Jeff adalah orang yang pintar dan sangat ambisius, David menganggap toko buku online tidak memiliki masa depan yang baik. Apalagi industri perbukuan saat ini telah dikuasai oleh Barnes & Noble. Seandainya Jeff masih bersikeras untuk menjual buku aja, David khawatir jika bisnis itu tidak akan bertahan lama. Malam harinya, Jeff pulang lebih cepat daripada istrinya. Dia merasa patah semangat setelah David menolak idenya mentah-mentah. Istri Jeff pun merasa iba terhadap Jeff. Dia kemudian menghibur Jeff dan meyakinkan suaminya bahwa Jeff adalah orang paling pintar yang dia kenal. Jeff bahkan sudah meraih jabatan tinggi di usianya yang baru 30 tahun. Dan oleh karena itu, istri Jeff meyakini bahwa apapun yang dilakukan Jeff, dia pasti akan sukses. Akhirnya setelah kepercayaan dirinya kembali, Jeff memberanikan diri untuk mencoba peluang bisnis toko buku online-nya. Bahkan untuk merintis bisnisnya ini, Jeff berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Meskipun dia sudah memiliki kehidupan yang mapan karena pekerjaannya, dia tetap ingin meraih mimpinya mendirikan perusahaannya sendiri. Dan untuk itu, Jeff juga mengajak istrinya keluar dari pekerjaannya yang sekarang. Dia tidak ingin berpisah dari istrinya, terutama saat dia membutuhkan dukungan dalam meraih cita-citanya. Selain itu, istri Jeff dapat kembali bersenang-senang dengan hobi menulisnya. Tanpa menunggu lama, esok harinya Jeff langsung menghubungi semua kenalannya. Dia meminta kenalannya menjadi investor atas bisnis barunya ini. Namun sayang banyak orang menolak Jeff dan tidak tertarik untuk investasi di sana. Dan malam harinya Jeff menghitung modal yang baru terkumpul $50.000 itu. Jumlah itu masih jauh dari targetnya dan terhitung sedikit untuk memulai sebuah bisnis. Setelah menemui jalan buntu, Jeff akhirnya menjual rumahnya. Dan oleh karena itu, dia pulang ke rumah orang tuanya. Dan seperti biasa, orang tuanya menyambut Jeff dan istrinya dengan hangat. Semula, orang tua Jeff mengira jika putranya pulang karena ingin mengumumkan kehamilan istrinya. Namun, ternyata bukan. Jeff pun menceritakan bahwa sekarang ia dan istrinya telah keluar dari pekerjaan mereka karena akan memulai bisnis baru, yaitu toko buku online. Jeff menjelaskan jika saat ini internet sudah menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan, dan oleh karena itu dia ingin memanfaatkannya karena keuntungannya bisa berlipat ganda. Setelah menjelaskan semuanya, Jeff mengatakan niat yang sebenarnya. Dia ingin mengajak orang tuanya menjadi investor pertama dalam bisnisnya. Dia bahkan menghitung keuntungan yang bisa didapat jika perusahaannya sukses besar. Namun, kalau gagal, Jeff terjanji akan mengembalikan modal dari orang tuanya itu sebanyak 70%. Setelah mendengar penjelasan Jeff, ibunya merasa terkejut. Dia meragukan keputusan putranya itu, karena itu berisiko sangat tinggi. Apalagi Jeff sudah tidak bekerja dimanapun lagi dan sekarang menjadi pengangguran. Namun bagaimanapun juga keluarga Jeff sangat menyayanginya. Setelah mempertimbangkan uang tabungan dan pensiunnya, orang tua Jeff memberikan uangnya sebagai modal untuk putra kesayangan mereka. Esok harinya, ayah Jeff memberikan sejumlah uang kepada Jeff. Dia berkata bahwa uang itu akan menjadi penyelamat hidupnya, paling tidak untuk saat ini. Jeff pun langsung berterima kasih pada ayahnya. Dia merasa sangat senang dan terharu melihat dukungan dari kedua orang tuanya.
Dan setelah itu, Jeff kembali membutuhkan bantuan. Dia ingin meminjam mobil ayahnya sebagai transportasi mereka, karena Jeff dan istrinya berencana untuk mencari rumah baru. Mendengar permintaan Jeff, ayahnya langsung berkata, "Iya, dia sangat menyayangi Jeff, sehingga dia rela melakukan apapun untuk membahagiakan putranya tersebut." Selama dalam perjalanan, Jeff terus bekerja untuk mematangkan konsep dan sistem perusahaan barunya. Bahkan saat mereka sampai di sebuah penginapan untuk beristirahat, Jeff masih berusaha menuntaskan pekerjaannya. Malam ini dia sedang menganalisa data dan memikirkan suplai buku dari Asia. Untuk mempermudah hal itu, Jeff memutuskan mencari rumah di Seattle, Washington. Tanpa membuang-buang waktu, malam itu juga Jeff dan istrinya berangkat menuju Seattle. Sekarang giliran Jeff yang menyetir sampai pagi tiba. Jeff pun mengajak istrinya untuk melihat matahari terbit yang sangat indah. Di situ Jeff mengatakan nama perusahaannya adalah Kadabra, seperti mantra dalam trik sulap. Sismu beautiful. Beautiful. Kadabra. Tuan, Kadabra. Siang ini, Jeff menghubungi Paul, seorang programmer yang ahli dalam desain website. Jeff benar-benar ingin memaksimalkan ide dan potensi yang ia miliki agar menjadi suatu yang sangat bagus. Maka dari itu, dia mencari orang yang ahli dan berdedikasi tinggi untuk mewujudkan impiannya. Dan selain itu, Paul juga menyarankan temannya yang bernama Shal. Dia adalah programmer yang pintar dalam pengelompokan data. Jeff akhirnya pun menghubungi Shal juga, karena dia membutuhkan keahlian Shal untuk membuat katalog dalam website bukunya. Setelah menelpon Paul dan Shal, Jeff melihat istrinya yang tertidur pulas di bangku penumpang. Dan pada detik itu, Jeff teringat masa-masa kecilnya yang menyenangkan bersama kakek dan juga neneknya. Jeff juga mengingat pesan kakeknya untuk berbahagia karena dia selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Dan oleh karena itu, Jeff merasa harus bersyukur karena pesan kakeknya itu memang benar adanya. Keesokan harinya, Jeff menunggu kedatangan Shal di sebuah kafe. Dia ingin membicarakan bisnis dan melakukan wawancara singkat sebelum memperkerjakan Shal. Setelah membaca profil perusahaan Jeff, Shal pun tertarik untuk bergabung. Namun, Jeff memberi peringatan bahwa perusahaan ini masih baru, sehingga Shal hanya mendapat gaji yang rendah. Selain itu, jam kerja dan beban kerjanya juga sangat tinggi. Akan tetapi, Shal tetap setuju. Dia bahkan memahami bagaimana perusahaan perjuangan startup untuk menembus pasar dan industri. Dan akhirnya Shal dan Jeff melakukan tanda tangan kontrak. Setelah Shal pergi, kini Jeff dan istrinya berdiskusi tentang rumah baru. Jeff menginginkan rumah yang memiliki garasi, karena dia melihat perusahaan besar seperti Disney dan juga Dell memulai perusahaan mereka dari garasi rumah. Tak lama kemudian, istri Jeff menemukan rumah yang cocok dengan keinginan suaminya itu dari sebuah iklan koran. Dia segera menghubungi nomor telepon yang tertera, dan transaksi pun segera dilakukan. Keesokan harinya, Jeff dan istrinya langsung pindah ke rumah baru. Lalu karena tujuan utama mereka pindah adalah untuk memulai perusahaan barunya, hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa garasi. Setelah itu, mereka segera merapikannya dan menata dekorasinya menjadi sebuah kantor yang layak. Beberapa hari kemudian, untuk menunjang kinerja di kantornya, Jeff membeli seperangkat komputer dan memasang instalasi listrik tanpa bantuan orang lain. Selain itu, untuk melakukan penghematan, Jeff bahkan menulis sendiri nama Kadabra di dinding garasi sebagai nama bisnis barunya. Setelah sekian lama, akhirnya Jeff bisa sedikit bernapas lega melihat kantornya yang mulai berdiri. Dan setelah Shal bergabung dalam perusahaan Jeff,
Paul segera menyusulnya. Dia datang ke kantor Jeff dan mulai mengikuti ritme kerja dari bos barunya itu. Selama ini Jeff telah merencanakan isi websitenya. Dia menginginkan sistem yang dapat mempermudah pelanggan untuk menggunakan websitenya. Dan oleh karena itu, Jeff meminta Shell dan Paul mewujudkan rencananya itu dan memberikan deadline kepada mereka agar bisa segera launching dalam musim panas ini. Setelah mendengar arahan dari Jeff, Paul jadi mengira kalau Jeff adalah mantan pegawai keuangan yang ahli dalam bidang programming. Namun, Shell memberitahu bahwa dulunya Jeff berkuliah di jurusan IT, dan itu membuat Paul mengagumi kepintaran Jeff. Kedagor.com, Mr. Fox. Relentless.com. Selama perancangan website perusahaannya terus berjalan, Jeff masih terus mencari investor untuk menanamkan modal dalam bisnisnya. Namun lagi-lagi Jeff ditolak dengan alasan bisnisnya masih terlalu baru dan dinilai belum cukup matang untuk menjadi tempat investasi. Tidak hanya dirinya yang bekerja keras, Jeff juga memaksakan Paul dan Shell untuk bekerja terus-menerus. Dia benar-benar berambisi untuk segera mewujudkan impiannya. Sayangnya, Jeff mulai mengabaikan orang-orang sekitarnya, termasuk istrinya. Dia terlalu fokus dengan pekerjaannya, sampai tidak tahu waktu istirahat. Melihat Jeff yang seperti itu, diam-diam istrinya mulai kecewa dengan Jeff. Namun meskipun begitu, dia berusaha memahami suaminya dan membiarkannya bekerja sampai larut malam. Keesokan harinya, Jeff mendatangi sebuah komunitas para penjual buku Amerika di Miami. Dalam pertemuan itu, Jeff mengenalkan dirinya sebagai pendiri toko buku terbesar di dunia, karena dia akan menjual buku melalui internet. Jeff juga mulai menyebut bisnisnya sebagai toko buku online. Saat Jeff berbicara, diam-diam ada seseorang yang mengamatinya dan berniat menemui Jeff untuk membicarakan sebuah bisnis. Setelah seminar itu selesai, Jeff tiba-tiba didatangi oleh seseorang, dan ternyata orang yang sejak tadi mengamati Jeff adalah Leonard Riggio, pemilik toko buku terbesar di Amerika, Barnes & Noble. Awalnya, Jeff mengira jika Riggio tertarik untuk menjadi investor dalam bisnis baru Jeff. Namun Riggio justru meremehkan Jeff. Dia juga bercerita bahwa bisnisnya bermula dari toko buku kecil, sampai lama-lama memiliki banyak cabang dan kini dinobatkan sebagai toko buku terbesar di Amerika. Pada intinya, Riggio meminta Jeff untuk tahu diri aja bahwa Jeff yang baru memulai bisnis sebaiknya tidak menyebut bisnisnya sebagai toko buku terbesar, karena bahkan Jeff belum memiliki toko buku itu. Setelah pulang dari pertemuan itu, Jeff merasa kesal. Dia kecewa, dan kekecewaan itu terbawa saat ia berbicara dengan istrinya. Melihat suaminya yang pulang dengan kemarahan, membuat istri Jeff ikut marah. Dia pun mengungkapkan kekecewaannya selama ini karena Jeff yang terlalu ambisius dengan mengabaikan orang-orang sekitarnya. Istri Jeff tidak menuntut untuk menjadi prioritas. Dia hanya menginginkan kehadiran Jeff. Bahkan dia sempat mengungkit tentang ajakan suaminya untuk keluar dari pekerjaan demi mewujudkan impiannya. Dan saat pertengkaran itu tengah terjadi, tiba-tiba Jeff kembali teringat masa kecilnya bersama sang kakek. Dia ingat bahwa kehadiran seseorang memang penting, dan dia ingin memberikan kesan itu kepada bisnisnya. Jeff ingin menunjukkan bahwa dia akan mengutamakan konsumen, sehingga ia kembali lagi ke garasi dan meninggalkan istrinya. Keesokan harinya, Shell dan Paul kembali bekerja seperti biasa. Mereka terkejut melihat Jeff yang sudah berada di kantor, padahal hari masih pagi. Dari situ terlihat bahwa Jeff tampak berantakan, menandakan dia bekerja semalam suntuk. Jeff kemudian mengeluh bahwa ia masih tidak menyukai nama perusahaannya.
Ia ingin menggantinya, namun belum menemukan nama yang pas. Dan setelah mendengar keluhan Jeff, Shell mengusulkan nama yang berawal dari huruf A karena sistem mesin pencari di internet akan mengurutkan nama website sesuai dengan alfabet. Akan tetapi, Jeff belum menerima usulan itu. Namun, ia ingin mengganti topik pembicaraan dan mulai mengutarakan ide yang ia dapat semalam. Jeff meminta Shell dan Paul untuk merancang website-nya dengan desain yang membuat konsumen merasa sangat diutamakan dan juga dihargai. Misalnya dengan memunculkan panel pengiriman tercepat dan pilihan buku terlaris, supaya konsumen merasa dilayani dengan baik. Setelah memberikan arahan kepada Shell dan Paul, Jeff sekarang menemui istrinya yang masih marah padanya. Jeff pun meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya yang terlalu berambisi. Jeff berjanji dia akan lebih memperhatikan istrinya, sehingga dia akan melibatkannya dalam perusahaan itu. Akhirnya setelah memaafkan Jeff, istrinya menanyakan perkembangan bisnis Jeff. Ia akhirnya menjelaskan bahwa idenya sekarang sedang dikerjakan oleh Paul dan juga Shell. I was focused on what's important. I love you. Setelah bekerja siang dan malam, ternyata Jeff masih tidak setuju dengan desain web yang dirancang oleh Shell dan juga Paul. Karena kelelahan, Shell pun mengingatkan Jeff bahwa beban kerja dan gaji mereka yang tidak sepadan. Selain itu, iklan perusahaan Jeff juga tidak terlihat menjanjikan, sehingga tidak mengherankan jika tidak ada investor yang tertarik untuk menanamkan modal ke perusahaan mereka. Setelah mendapat protes dari Shell, Jeff menghubungi Nico, kawan lamanya, untuk bergabung dengan perusahaan. Ternyata Nico menerima tawaran Jeff, dan dia segera datang menuju Seattle. Akan tetapi, permasalahan baru tetap muncul. Paul mengutarakan bahwa mereka terkendala dengan distributor buku yang menetapkan aturan minimal pemesanan. Namun Jeff punya ide untuk mengatasi hal itu. Karena sistem pembayaran paket kiriman di Amerika adalah baru membayar saat barangnya telah sampai, maka mereka akan memesan dua jenis buku. Satu buku adalah buku yang mereka pesan, sedangkan buku yang lainnya berasal dari stok yang kosong. Sehingga nanti jika buku yang mereka pesan sudah sampai, mereka hanya menerima dan membayar satu buku dari distributor. Dan beberapa hari kemudian, cara ini ternyata terbukti berhasil. Di tempat lain, Leonard Trigio mendapat telepon dari temannya yang bercerita tentang buku online milik Jeff. Setelah mendengar cerita temannya itu, dia merasa dia punya pesaing baru. Trigio pun segera menghubungi Jeff untuk meminta bertemu. Keesokan harinya, Jeff menunggu Riccio sambil membaca buku. Dia membuka sebuah kamus dan mencari istilah yang berawalan dengan huruf A. Dan dari situ, Jeff menemukan kata Amazon dan mulai membayangkan sungai Amazon sebagai sungai terpanjang di dunia. Jeff berpikir bahwa nama itu cocok dengan di bisnisnya. Beberapa saat kemudian, Riccio datang. Tanpa basa-basi, dia memberi tawaran kepada Jeff untuk membeli idenya dengan harga tinggi. Namun karena Jeff pernah diremehkan oleh Riccio, dia tidak menerima tawaran itu dan mengintimidasi Riccio bahwa ia akan membuktikan ucapannya sebagai pendiri toko buku terbesar di dunia. Setelah pulang, istri Jeff menanyakan pertemuan itu. Jeff pun bercerita bahwa dia menolak Riccio. Keputusan itu langsung membuat Shell dan Paul protes. Namun Jeff menyatakan alasannya bahwa niat Riccio memberikan tawaran itu karena Riccio takut memiliki pesaing. Saat Riccio berani membayar mahal ide Jeff, itu membuktikan bahwa bisnis Jeff akan sukses besar. Selain itu, Jeff juga bercerita bahwa ia telah menemukan nama yang cocok untuk perusahaannya, yaitu Amazon.com.
Kata .com sengaja disebutkan karena untuk menegaskan bahwa toko buku secara eksklusif hanya terdapat di internet. Beberapa minggu kemudian, semakin mendekati musim panas, Jeff bersiap untuk merilis website-nya. Siang ini dia mempresentasikan bisnisnya di depan para investor. Jeff menjelaskan keuntungan buku online yang bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Toko buku online tidak memiliki batas secara ruang dan waktu, karena sistem kerja mereka berdasarkan pada jaringan internet. Berkat presentasinya itu, Jeff semakin percaya diri bahwa bisnis toko buku online miliknya ini akan menjadi yang pertama di dunia dan akan menggeser toko buku konvensional, bahkan toko buku besar sekalipun. Setelah melakukan beberapa kali uji coba dan menambah inovasi untuk menyempurnakan website-nya, siang itu Jeff dan seluruh pegawai perusahaannya berkumpul di garasi. Mereka akan segera meluncurkan website-nya secara resmi dalam industri. Akan tetapi, meskipun mereka telah merilis bisnisnya, Jeff dan para pegawainya masih harus bekerja keras sebagai perusahaan baru. Dan pada titik itulah, Shell merasa tertekan karena gajinya terlalu rendah dengan beban pekerjaan yang sangat tinggi. Namun, dalam menghadapi tuntutan itu, Jeff justru mengingatkan Shell bahwa ia telah sepakat dari awal untuk membangun perusahaan baru ini. Dan oleh karena itu, Shell merasa protesnya sia-sia. Keesokan harinya, Shell berniat untuk keluar dari perusahaan itu. Dia sudah membuat surat pengunduran diri yang siap dicetak. Lalu tiba-tiba sebuah pesan masuk ke website mereka. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah pesanan buku mereka yang pertama. Seketika seluruh pegawai Amazon.com pun merasa senang karena akhirnya usaha mereka terbayar lunas. And from that moment I knew that I won't miss whatever you chose. I started singing about you.